kita akan gambarkan di sini. Ini adalah kurva IS, ini adalah kurva LM. Yang mana kurva IS itu perubahannya itu digambarkan melalui Keynesian cross. Ya enggak? Yang mana ini adalah Y, aggregate expenditure. Maka perpotongan antara aggregate expenditure dengan production ini atau Y itu adalah C plus I plus G. Iya, di kurva LM adalah keseimbangan pasar uang, di mana teori yang digunakan adalah theory of liquidity preference. Di situ ada money supply sama dengan money demand. Ini kurvanya money demand per P, money supply per P. Ini adalah kurva money demand. Lalu ini adalah kurva money supply. Jelas ya, pergeseran kurva LM dan kurva IS dapat disebabkan karena di luar variabel Y dan R. Jadi kalau ada perubahan variabel di luar variabel R per Y, R dan Y, maka kurva bergeser. Nah, yang paling kelihatan adalah kebijakan pemerintah. Ini adalah yang paling kelihatan. Yang mana kalau di pasar uang itu adalah money supply. Kalau di pasar barang itu adalah tax dan juga government expenditure. Semua akan menggeser kurva masing-masing. Nah, bagaimana sih hubungan antara ISLM dengan agregat demand? Seperti yang Anda tahu semuanya, teman-teman, agregat demand itu berbeda dengan ISLM. Kalau ISLM menghubungkan antara R dan Y, suku bunga real dan juga pendapatan nasional, maka agregat demand itu menghubungkan antara price, harga dengan pendapatan nasional. Jelas ya. Lalu, kalau misal teman-teman analisis, ketika harga berubah, entah itu naik, entah itu turun, entah itu inflasi, perubahan harga secara general, kenaikan terus-menerus kan inflasi atau deflasi, maka bagaimana kurva ini, bagaimana agregat demand digambarkan? Pertama, ketika harga berubah, kira-kira yang berubah itu apakah kurva LM atau kurva IS? Nah, untuk menjawab itu, kita lihat variabelnya. Di variabel keseimbangan pasar barang atau kurva IS, ada nggak price di situ? Nggak ada. Karena sebenarnya price mempengaruhi si C, I, G, dan lain sebagainya. Tetapi pengaruhnya tidak langsung. Yang pengaruhnya secara langsung terdapat di kurva apa? LM. Kenapa? Karena money demand dan money supply di bawahnya ada price-nya. Ya enggak? Atau real money supply dan real money demand. Sehingga di sini ketika harga berubah, maka bisa dikatakan spread. Ini adalah money supply per P dan money demand per P. Spread ini adalah suku bunga. Ini adalah money demand per P. Kalau semisal money supply per P, karena money supply itu tetap, maka kalau harga naik, maka yang terjadi apa? Wow, jelas. Money supply-nya turun. Ya, contoh. Supply-nya 10, price-nya 1, harganya 10. Ya enggak? Kalau semisal 10, price-nya 5, naik harga, maka real money supply-nya menjadi 2, menurun. Dan menurun itu digambarkan dengan kurva bergeser ke kiri yang mengakibatkan dari awalnya suku bunganya ada di R0 menjadi R1, teman-teman. Atau apa? Suku bunga naik. Price naik menjadikan suku bunga akan naik. Dalam konsep ini, dalam konsep apa ini namanya ya? Dengan analisis money demand-nya tetap dan hanya berpengaruh ke money supply. Ya. Lalu di sini karena yang berubah adalah price, maka kurva LM ya, ini adalah kurva IS. Karena yang berubah adalah price, itu adalah variabel di luar Y dan R. Karena price yang berubah, maka di luar Y dan R. Sehingga untuk menggambarkan
suku bunga yang naik, maka kurva LM harus digeser ke kiri atas. LM1. Jelas ya? Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi dari yang tadinya R-nya di titik ini, naik ke R1. Dan teman-teman harus paham, ketika price naik, ini kan Y0. Y0-nya di sini. Maka yang terjadi apa? Y-nya turun, teman-teman. Ya kan, Y-nya turun. Ke Y1 di bawah. Kenapa Y turun tadi? Karena harga naik. Artinya apa? Harga naik, Y turun. Harga naik, GDP turun. Kita dapatkan kurva yang menghubungkan antara Y dengan price. Karena hubungannya negatif, maka agregat demand adalah negatif. Bukan yang kurva yang menghubungkan antara agregat harga dengan agregat expenditure atau Y. Hanya negatif diturunkan dari ISLM atau terutama kurva LM karena price itu berada di kurva LM. Lantas apa yang menyebabkan agregat demand ini bergeser? Teman-teman, yang menyebabkan agregat demand ini bergeser tentunya variabel-variabel di luar price dan Y. Apa itu? Kebijakan pemerintah lagi. Money supply, tax, atau government expenditure. Contohnya adalah government expenditure. Kalau semisal government expenditure-nya naik, maka Y-nya naik atau turun? Tentunya naik kan? Ya nggak? Kalau government-nya naik, maka Y-nya naik. Nah, untuk menggambarkan Y yang naik, cukup tarik garis agregat demand satu ini aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh, Y-nya naik drastis. Dari Y0 ke Y1. Agregat demand-nya bergeser. Ketika apa? Pemerintah meningkatkan government expenditure. Pemerintah menurunkan tax, maka agregat demand bergeser. Jelas ya? Teman-teman kalau misal tanya, tolong langsung ngomong ya, jangan nunggu saya selesai, biar nggak ketinggalan. Selanjutnya, kalau misal ada agregat demand, pasti ada agregat supply. Nah, di sini ada dua skenario yang berbeda. Kalau misal teman-teman ngecek kemarin, di sini quantity theory of money ini ya, price dikalikan dengan Y, ya kan? Nah, di sini kalau Y dianggap tetap dan V dianggap tetap, maka money supply naik, maka price juga ikut naik. Nah, keadaan ini adalah keadaan yang menurut Keynesian itu adalah kejadian ini adalah kejadian jangka panjang. Yang mana harga bisa berubah. Harga berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga apa? Flexible price. Tetapi kalau dalam jangka pendek, ini kejadian jangka panjang. Kalau jangka pendek apa? Harga tetap, teman-teman. Tetap itu fix. Harga itu tetap. Kalau harga tetap, money supply naik, yang berubah apa? Yang berubah adalah Y. Ya, ketika harga tetap, ya, maka money supply naik, yang berubah adalah Y. Nah, keadaan price yang tetap ini dalam jangka pendek itu disebut juga sticky kayak permen ya, sticky price yang menyebabkan harga itu nggak mudah berubah dalam jangka pendek. Nah, teman-teman di sini ada dua harga yang berbeda. Yang pertama sticky price, yang kedua flexible price. Sticky price terjadi di jangka pendek dan flexible price terjadi di jangka panjang. Maka kalau misal kita buat kurvanya, dua keadaan ekonomi ini adalah keadaan yang menggambarkan agregat supply. Ingat ya, yang menggambarkan agregat supply yang menghubungkan antara Y dan price. Ketika harga itu sticky atau
tidak mudah berubah, maka dia itu menetap di sebuah titik, di sini mungkin. Maka kita tarik garis lurus, harga itu tetap, Y-nya bisa naik, bisa turun. Nah, ini kan bisa naik, bisa turun, tetapi harga itu tetap. Maka ini adalah short run agregat supply, ya. Ya, agregat supply dalam jangka pendek. Jangka panjangnya gimana? Jangka panjangnya itu sini, sini. Maka Y-nya tetap di titik ini. Tetapi price-nya bisa berubah-ubah ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ya enggak? Maka kurva ini adalah kurva long run agregat supply. Ya enggak? Di mana agregat supply-nya itu dalam jangka panjang itu mengasumsikan harga itu bisa berubah-ubah atau flexible price. Jangan jangka pendek itu sticky price. Nah, di sini kita akan gambar lagi thread agregat itu besar ya. Aduh, salah. Ini adalah Y, ini adalah P. Karena jangka pendek itu harga itu tetap, maka kita tarik garis lurus saja. Setoran agregat supply. Karena jangka panjang itu fleksibel harga, maka kita tulis di sini adalah long run. Long run agregat supply. Ada dua agregat supply. Lantas agregat demand-nya di mana? Nah, agregat demand-nya itu berada di tengah-tengah sini. Ini adalah kurva agregat demand. Nah, apa yang terjadi kalau misal agregat demand-nya berubah? Ingat, agregat demand bisa bergeser kalau misal ada kebijakan pemerintah. Jadi sama kayak ISLM juga. Jadi kalau misal tax diturunkan atau government dinaikkan atau keduanya, maka dari kebijakan itu jelas Keynesian Cross memprediksi Y akan naik. Maka kurvanya untuk menggambarkan Y naik itu adalah seperti ini. Agregat demand 1. Maka kita akan dapatkan dari tadinya keseimbangannya di titik ini beralih ke titik ini. Titik A ke titik B. Yang menggambarkan Y yang meningkat. Tetapi kembali lagi, kalau misal kita tarik garis di sini, ini adalah asumsinya price-nya belum ada perubahan. Artinya ini dalam jangka pendek. Artinya apa? Kalau misal harga itu nggak berubah secara signifikan ya, teman-teman. Harga itu nggak berubah secara signifikan, maka kebijakan yang dilakukan pemerintah bagus buat ekonomi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena Y naik, GDP-nya naik, atau income-nya naik. Jangka pendek tapi ketika harga belum mengalami perubahan. Tetapi dalam jangka panjang, nah dalam jangka panjang kita lihat di sini. Kenapa? Ini kan jangka panjang long run. Ya kan long run. Harga sudah mulai berubah. Artinya ketika harga berubah, nah menyesuaikan kan, Y-nya balik ke kondisi naturalnya, Y, lalu price-nya naik. Nah, naiknya di sini kan, price 1. Nah, sehingga di sini kebijakan pemerintah itu baik dalam jangka pendek, tetapi kurang baik dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan harga. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kondisi ini, peningkatan harga karena bergesernya agregat demand disebut demand pull inflation. Ya, demand pull inflation, peningkatan inflasi karena adanya peningkatan agregat demand. Ada kondisi lain yang menyebabkan inflasi, yaitu apa yang disebut cost plus inflation. Apa itu cost plus inflation? Agregat demand-nya itu tetap di sini, nggak berubah-ubah. Tetapi yang berubah itu adalah short run agregat supply-nya. Agregat supply-nya naik gitu. Short run kurvanya ya, kurvanya itu naik. Nah, sini kurvanya short run agregat supply-nya naik. Yang menggambarkan harga itu naik. Lah, harga naik itu kenapa? Harga naik itu yang pertama itu karena mungkin ada barang-barang impor. Impor yang di Indonesia pada naik. Yang kedua, semisal ada harga minyak naik, sehingga barang-barang yang ada di dalam negeri ikut juga naik.
cost of production-nya naik, produksinya juga ikut naik, atau terjadi bencana alam. Orang-orang yang memproduksi dengan bahan dasar tomat, ternyata tomatnya supply-nya nggak ada, sehingga harganya naik tomatnya. Ya enggak, sehingga barang-barang yang memproduksi tomat itu juga akan, yang relate dengan tomat itu semuanya akan naik. Nah, dari sini kalau misal kalian lihat, kita tarik garis ya. Nah, ini kan awalnya kan di titik A, lalu berubah ke titik B. Di titik B ini, Y yang tadinya Y0 menjadi Y1. Ya enggak? Dan P-nya itu naik. Lah, keadaan ini disebut juga keadaan stagflasi atau stagnasi dan inflasi. Stagnasi dan inflasi. Nah, inflasi ini disebut juga adalah cost push inflation. Inflasi karena adanya tekanan harga itu atau kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya produksi. Nah, ini adalah dua jenis inflasi yang kita analisis dari pendekatan agregat demand. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan sebelum saya lanjutkan ya ini ya. Karena harganya itu pada naik ya. Semisal kita cek di PPT, PPT. Nah, ini di sini belum saya share ya. Misal kita cek di sini, stagflasi itu stagnasi dan gabungannya dengan inflasi. Stagnasi itu artinya tuh perubahan, stagnasi itu artinya tuh Y atau GDP yang menurun secara terus-menerus. Nah, ini digambarkan dengan Y yang menurun di sini, Y0 ke Y1 ini. Ya kan? Nah, Y0 ke Y1. Dan inflasi apa? Inflasi itu kenaikan harga, price. Maka inflasi yang di titik ini karena kenaikan harga apa? Harga biaya produksi. Kenapa kok biaya produksi bisa naik? Karena agregat supply-nya menurun. Ya, agregat supply menurun contohnya apa? Contohnya agregat supply yang menurun itu contohnya terjadi gempa. Misalnya kan panennya gagal atau terjadi contoh yang lain itu bukan agregat supply yang menurun tetapi memang harga-harga barang tuh pada naik karena faktor ekonomi, contohnya itu barang impor pada naik atau harga BBM naik. Atau harga minyak naik. Harga minyak naik itu kan barang-barang yang ada di dalam negeri yang minyaknya impor itu kan juga ikut naik gitu kan. Sehingga harga-harga yang relate dengan minyak itu juga ikut naik sehingga secara rata-rata price itu meningkat. Di sisi lain karena cost-nya naik jadinya apa? Produksinya juga menurun. Bisa jadi kan nggak seperti itu ya teman-teman. Supply-nya menurun. Supply-nya menurun. Sehingga itu terefleksi dari apa? Dari Y0 ke Y1 sebenarnya yang dilihat situ. Jadi bukan kenaikan agregat supply dari kurvanya ya. Kurva agregat supply yang terlihat naik itu teman-teman, itu sebenarnya itu menggambarkan harganya yang naik. Ya. Harga dalam jangka pendek naik. Ya, harga dalam jangka pendek naik. Nah, dari harga dalam jangka pendek ini cost-nya meningkat sehingga yang terjadi apa? Y-nya malah turun. Karena price naik, Y turun. Itu ya. Tadi tuh Arifatus kan price naik, Y-nya kan turun kan. Baik Ada Pak, yang terima ditanyakan? kasih. Nah, oke, kalau misal nggak ada, kita lanjutkan dalam ekonomi makro ya teman-teman. Jadi